Kecelakaan pesawat di dekat Pokhara, Nepal pada Minggu 15 Januari 2023 lalu yang menewaskan 68 orang dari 72 penumpang membuat kita lebih berpikir dua kali lagi ya guys untuk melakukan penerbangan udara. Belum lagi kejadian jatuhnya helikopter milik Polda Jambi yang ditumpangi oleh Kapoldanya sendiri yang tiba-tiba mendarat darurat di Kabupaten Kerinci. Tapi untungnya dalam kejadian ini para penumpang selamat ya. Itu baru sebagian dari beberapa kecelakaan yang telah dialami oleh transportasi udara ini. Kalau dihitung-hitung udah banyak kejadian dan sudah banyak juga memakan korban. Tapi kira-kira ada nggak ya tips untuk memilih kursi penerbangan supaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa terselamatkan? Hello guys, welcome back to my channel. Sebelum aku lanjutin seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini ya. Terima kasih. Yuk kita bahas. Sebelum kita membahasnya, menurut penelitian ternyata perjalanan udara adalah moda transportasi yang paling aman loh guys. Sepanjang 2019, tercatat ada hampir 70 juta penerbangan secara global dengan hanya 287 kematian, atau sekitar 1:205.552, atau jauh lebih rendah dibandingkan dengan kematian di mobil, yaitu 1:102. Tapi kenapa ya kalau kecelakaan pesawat lebih mendapat perhatian? Nah, ketertarikan kita pada kecelakaan pesawat mungkin terletak pada keinginan untuk memahami mengapa bisa terjadi atau seberapa besar kemungkinannya terjadi lagi. Ya nggak salah juga sih. Dan juga mungkin itu bukan hal yang buruk. Pedulian kita akan kecelakaan pesawat memastikan insiden tragis yang pernah terjadi bisa diselidiki secara menyeluruh, sehingga membantu menjaga keamanan perjalanan udara dan membuat kita lebih was-was juga dalam melakukan perjalanan. Meskipun sebenarnya tidak ada standar tertentu dalam kecelakaan, tapi setidaknya ada baiknya jika kita mengantisipasi jika kecelakaan itu terjadi. Menurut investigasi Time yang mengamati data kecelakaan pesawat selama 35 tahun, mereka menemukan jika kursi belakang bagian tengah pesawat memiliki tingkat kematian terendah, yaitu 28%, dibandingkan untuk kursi lorong tengah yaitu 44%. Secara logis hal tersebut masuk akal sih guys, karena duduk di sebelah baris pintu keluar akan selalu memberi kalian akses keluar tercepat dalam keadaan darurat, asalkan tidak ada api di sisi itu ya. Kemudian barisan tengah luar tidak disarankan sebagai pilihan baris teraman karena sayap pesawat menyimpan bahan bakar yang jika ada api maka bisa meledak. Jadi tidak disarankan untuk duduk di bagian ini ya guys. Nah, pilihan selanjutnya adalah di barisan terakhir di mana kalian akan terkena dampak sebelum orang-orang di belakang. Jadi pilihan selanjutnya adalah di barisan terakhir ya guys. Selain itu, mengapa kursi tengah lebih aman daripada kursi di sisi jendela atau lorong? Itu karena ada orang di kedua sisinya yang berfungsi sebagai penahan. Sebenarnya apa sih penyebab sering terjadinya kecelakaan pesawat? Penyebabnya bisa berbagai macam hal ya guys. Di antaranya yaitu cuaca dan kecepatan angin, di mana itu menjadi kontribusi terbesar karena biasanya bisa terjadi adanya clear air turbulence atau turbulensi udara yang bisa dialami kapan saja di ketinggian, yang paling banyak berakibat fatal pada penumpang dan pesawat. Nah, beberapa hal tersebutlah. Tapi kira-kira apakah jenis pesawat itu ikut andil dalam terjadinya kecelakaan? Fisik penerbangan kurang lebih sama pada semua pesawat. Umumnya pesawat yang lebih besar akan memiliki lebih banyak material struktural dan karenanya lebih kuat untuk menahan tekanan di ketinggian. Ini berarti mereka dapat memberikan perlindungan tambahan dalam keadaan darurat. Tapi sekali lagi, ini sangat bergantung pada tingkat keparahan keadaan darurat tersebut. Tapi bukan berarti kalian harus memesan penerbangan berikutnya dengan pesawat terbesar ya guys. Jadi gimana guys? Sudah siap untuk memilih kursi penerbangan kalian? Nah, sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Thank you for watching and see you in the next story.